Halo semua, bersama Universe Film. Di video kali ini, kita akan mengulas sebuah film bergenre aksi kriminal yang cukup brutal, berjudul The Story of Ricky. Jadi, pastikan kalian tetap menyimak, karena kita akan masuk ke dalam cerita yang intens dan penuh kejutan ini. Cerita ini dimulai saat sebuah kendaraan tahanan membawaku bersama para narapidana berbahaya, menuju sebuah penjara swasta berkeamanan tinggi. Tempat itu bukan penjara biasa. Disinilah para kriminal paling kejam dikurung, mereka yang tidak lagi bisa ditangani oleh sistem manapun. Saat kendaraan berhenti di depan gerbang, kami diturunkan satu persatu. Aku melangkah keluar dengan tenang. Usia mudaku mungkin terlihat biasa, tetapi tidak dengan tatapanku. Beberapa hari sebelumnya, aku telah membunuh seseorang secara brutal. Karena itu, aku dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Lebih ringan dari seharusnya, hanya karena usiaku. Begitu masuk ke dalam, aku langsung mengabaikan prosedur. Aku berjalan melewati pemeriksaan tanpa peduli hingga detektor logam berbunyi keras. Para penjaga menghentikanku dan menggeledah tubuhku, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka lalu membawaku ke ruang ronsen. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Ada 5 peluru bersarang di dalam dadaku. Saat ditanya alasannya, aku hanya menjawab singkat bahwa peluru itu akan tetap bersamaku selama aku masih hidup. Setelah itu, aku ditempatkan di salah satu blok. Dari sana, aku mulai memahami bagaimana penjara ini bekerja. Tempat ini dibagi menjadi 4 wilayah. Masing-masing dikuasai oleh tahanan berpengaruh yang dikenal sebagai Geng 4. Mereka memegang kendali penuh. Kepala penjara bahkan memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa saja. Selama uang terus mengalir, di sini, hukum tidak berarti apa-apa. Tak lama kemudian, aku melihat seorang tahanan tua yang dipanggil Mama dipukuli tanpa ampun. Mainan mobil kayu yang dibuatnya dengan susah payah dihancurkan begitu saja. Tidak ada yang berani membantu, padahal ia hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum bebas. Situasi semakin memburuk ketika Samuel, tangan kanan penguasa blok utara, datang dan mengancamnya. Ia mengatakan bahwa Mama tidak akan keluar tanpa izinnya. Emosi si tua memuncak, ia mencoba melawan, tetapi dengan mudah dihajar hingga berdarah. Para penjaga datang, namun tidak melakukan apapun. Saat Samuel hendak pergi, aku melangkah ke depannya. Aku sengaja membuatnya tersandung hingga jatuh dan menjerit kesakitan. Salah satu anak buahnya sempat mencoba menyerangku, tetapi mundur hanya karena tatapanku. Mereka akhirnya menyeret Samuel pergi, sementara aku tetap berdiri diam. Penghinaan itu tidak berhenti begitu saja. Samuel merencanakan balas dendam dengan memanggil Mad Dragon, tahanan paling mengerikan di tempat ini. Monster itu bahkan pernah memakan kuda milik kepala penjara. Dengan menyuap penjaga, ia berhasil membebaskannya. Di waktu yang sama, aku mendengar kabar bahwa jaminan Mama dibatalkan. Ia harus menjalani hukuman penuh. Malam itu, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Kabar tersebut menyebar cepat ke seluruh penjara. Banyak yang tahu bahwa tekanan dari Samuel menjadi penyebabnya. Aku mendengarnya dalam diam, tetapi di dalam diriku, amarah mulai mendidih. Saat jenazahnya dibawa pergi, aku mendekat, tangannya masih terborgol. Aku memutus rantai itu, lalu meletakkan kembali mobil kayu yang telah diperbaiki di sampingnya sebagai penghormatan terakhir. Malam itu, aku keluar ke bawah hujan deras dan mulai berlatih. Pukulan demi pukulan kulepaskan tanpa henti. Aku sadar, untuk bertahan di tempat ini, aku harus menjadi lebih kuat dari siapapun. Keesokan harinya, semuanya terjadi di kamar mandi. Samuel muncul, lalu disusul oleh Mad Dragon. Tubuhnya besar seperti raksasa, matanya dipenuhi niat membunuh. Ia langsung menyerang tanpa peringatan. Aku sempat terpental dan terjatuh. Saat ia menyerang lagi, aku membalas dengan satu pukulan tepat ke perutnya. Cukup untuk menjatuhkannya seketika. Samuel kemudian mencoba menyerangku dengan senjata. Aku menghentikannya dengan tangan kosong, menghancurkan jari-jarinya, mencabut senjata itu, lalu mengakhirinya dengan satu pukulan. Suasana langsung sunyi, tidak ada yang berani bergerak. Namun saat para penjaga datang, aku tidak melawan, aku menyerahkan diri. Aksiku menarik perhatian Oscar, penguasa blok utara. Ia menawariku untuk bergabung. Tetapi aku menolak. Aku kemudian dipindahkan ke sel lain dan dikunci sendirian. Rasa sakit mulai muncul. Salah satu peluru di dadaku bergeser, menimbulkan nyeri yang sulit ditahan. Untuk mengalihkan pikiranku, aku teringat masa lalu. Aku pernah berdiri di makam orang tuaku ketika seorang pria asing datang dan mengaku sebagai pamanku. Ia mengatakan bahwa sejak kecil ia sudah mengawasiku karena mengetahui potensi yang kumiliki. Aku mencoba menyerangnya, tetapi dengan mudah ia mengalahkanku. Saat itu aku sadar bahwa aku belum cukup kuat. Aku memintanya melatihku, dan ia setuju. Sejak hari itu, aku menjalani latihan keras tanpa henti. Perlahan, aku berubah. Kekuatan, kecepatan, dan ketahananku berkembang melampaui batas manusia biasa. Kenangan itu terputus saat pagi datang. 2 penjaga membuka selku dan membawaku ke sebuah ruangan. Di sana, aku bertemu dengan wakil kepala penjara bernama Cyclops.
Satu matanya palsu, tangannya digantikan kait logam, dan cara makannya kasar seperti binatang. Aku berdiri di hadapannya tanpa rasa takut. Seorang penjaga mulai membacakan laporan hidupku. Mereka menyebutku yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan, seorang siswa dengan catatan akademik yang buruk dan sering berpindah-pindah sekolah musik. Namun, ada satu celah yang membuat mereka sangat penasaran, 2 tahun masa hidupku yang menghilang tanpa jejak. Tak ada satupun catatan yang tahu kemana aku pergi selama waktu itu. Cyclops bangkit, melangkah mendekat dengan tatapan mengintimidasi. Ia menuntut jawaban. Kemana aku menghilang selama 2 tahun itu, dan bagaimana bisa ada 5 peluru yang di tubuhku? Aku hanya diam tidak menjawab. Keheninganku membuatnya naik pitam. Ia mengeluarkan sebuah surat yang baru tiba pagi itu, surat yang dialamatkan untukku. Di dalamnya terselip selembar foto Lisa. Saat aku bergerak refleks untuk mengambilnya, Cyclops tiba-tiba menghujamkan kait logamnya tepat ke tanganku. Rasa sakit yang tajam menjalar, tetapi aku tidak mengeluh. Ia kemudian menghujaniku dengan pukulan bertubi-tubi, mencoba menguji seberapa kuat fisik pria yang telah menumbangkan Matt Dragon dan Samuel. Aku hanya menatapnya lurus, lalu meludah tepat ke wajahnya. Tindakan itu menghancurkan egonya. Ia mulai menghina Lisa dengan kata-kata keji dan meremas fotonya dengan tangan kaitnya. Dalam sekejap mata, kuhantam meja di hadapannya hingga terbelah 2. Cyclops panik. Ia mencabut senjatanya dan menembakku dari jarak dekat, tetapi peluru itu berhasil kutahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sinar ketakutan yang nyata di wajah monster itu. Aku melangkah maju dan melayangkan pukulan maut, namun di detik terakhir, aku menahan kepalanku tepat di depan wajahnya. Meski tidak ada kontak fisik, tekanan udara dari pukulanku cukup hebat untuk membuat hidungnya pecah dan berdarah. Aku menatapnya dingin. Kukatakan padanya bahwa aku bisa mencabut nyawanya detik itu juga, tapi aku memilih untuk melepaskannya. Aku memberinya peringatan keras agar tidak lagi mencampuri urusan pribadiku. Setelah mengambil kembali foto Lisa, aku melangkah keluar dari ruangan yang pengap itu. Malamnya, aku duduk sendirian di dalam sel, memandangi foto Lisa. Kenangan tentangnya kembali teringat. Aku mengeluarkan seruling dan mulai meniupkan melodi yang pedih. Nada demi nada membawaku kembali ke masa lalu, masa yang tenang dan jauh dari amis darah. Untuk sesaat, aku berharap waktu bisa berhenti. Namun, seorang penjaga datang dan membentakku agar berhenti bermain. Keesokan harinya, atmosfer penjara kembali mendidih. Salah satu kaki tangan Samuel terjebak oleh kerumunan tahanan yang menyimpan dendam. Ia diseret dan diinterogasi karena keterlibatannya dalam menindas tahanan lain, termasuk perannya dalam tragedi yang menewaskan Mama. Para tahanan menuntut darah sebagai balasan. Seorang tahanan bernama Andrew mengeluarkan gergaji, matanya merah oleh amarah. Pria malang itu memohon ampun. Tiba-tiba, Oscar muncul dan menghentikan eksekusi itu. Ia menegaskan bahwa tidak ada nyawa yang boleh melayang tanpa izinnya. Andrew menentangnya, mengingatkan bahwa Oscar hanya diam saat Samuel berbuat kejam. Ucapan itu menyulut kemarahan Oscar. Tanpa ragu, ia merebut gergaji itu dan menyerang Andrew secara brutal. Dari kejauhan, Cyclops menyaksikan pembantaian itu dengan puas. Ia bahkan turun tangan, menusukkan kaitnya ke tubuh Andrew yang sudah sekarat sebelum menyeretnya pergi. Esoknya, Cyclops memanggil Oscar dan memerintahkannya untuk melenyapkanku. Mereka merancang jebakan keji dengan menjadikan Andrew sebagai umpan untuk memancingku keluar. Cyclops sadar bahwa kehadiranku mulai memberikan secercah harapan dan keberanian kepada para tahanan lainnya. Aku dipancing ke sebuah lapangan terbuka. Di sana, Andrew terikat pada sebuah tiang kayu. Oscar berdiri menantangku, pertarungan pun pecah. Awalnya aku hanya bertahan, tetapi Oscar memanfaatkan celah itu untuk menyerangku berkali-kali. Para tahanan berteriak, memperingatkanku bahwa jika aku terus diam, Andrew akan benar-benar tamat. Akhirnya, aku mulai melawan dengan serius. Aku berhasil melukai Oscar, tetapi ia menggunakan siasat licik dengan melemparkan serpihan kaca tepat ke mataku. Pandanganku kabur seketika, dalam kondisi buta sementara. Oscar menyayat lenganku hingga darah mengalir deras. Saat ia hampir menghabisiku, aku meraih pipa air di dekatku dan memecahkannya. Air menyembur keluar, membasuh mataku hingga penglihatanku kembali pulih. Sorakan tahanan begitu keras, ketika Oscar menerjang lagi, aku menahannya dan membalas dengan satu pukulan penghancur tepat ke kepalanya hingga matanya terlepas. Aku kemudian menggunakan aliran darah dari lenganku untuk mengikat luka itu sendiri. Sebuah tindakan yang membuat semua orang terdiam ngeri. Namun, Oscar yang sudah gila tetap nekat. Ia melukai dirinya sendiri dan mencoba menyerang sekali lagi. Usahanya sia-sia. Aku mengakhiri riwayatnya dengan satu pukulan terakhir yang mematikan. Oscar jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Para tahanan bersorak, tetapi aku langsung berlari menuju Andrew. Kulepaskan ikatannya, namun tubuhnya sudah dingin. Ia telah tiada. Amarah massa meledak.
Mereka bergerak menuju Cyclops, namun, sebelum kekacauan meluas, 3 pemimpin lain dari geng 4 muncul dan langsung menumpas perlawanan dengan kejam. Beberapa tahanan tewas seketika. Cyclops menantangku untuk menghadapi mereka bertiga. Para tahanan mendukungku, tetapi aku menolak. Ku minta mereka kembali ke sel masing-masing. Sudah cukup banyak darah yang tumpah hari itu. Aku memanggul tubuh Andrew di pundakku dan berjalan pergi. Di tengah jalan, Cyclops menawariku posisi Oscar sebagai penguasa blok utara. Aku menolaknya tanpa menoleh. Saat berjalan, aku berpapasan dengan Alan, anak laki-laki bisu yang merupakan anak angkat Oscar. Tatapannya kosong dan hancur, aku merasa iba padanya. Keesokan harinya, aku melihatnya mencoba meniup daun seperti yang kulakukan. Aku menghampirinya dan mengajarinya. Namun, saat aku memainkan seruling, Alan tiba-tiba menangis. Saat ia membuka mulutnya, aku tersentak ngeri, lidahnya telah dipotong habis. Aku langsung paham, Alan pasti mengetahui rahasia yang sangat berbahaya sehingga ia dibungkam dengan cara sekeji itu. Sebelum pergi, kuberikan serulingku kepadanya sebagai kenang-kenangan. Sebagai balasan, ia memberiku beberapa helai daun tersembunyi. Saat kucium aromanya, aku sadar itu adalah bahan dasar narkotika. Aku menatap Alan, dan ia menunjuk ke arah blok barat. Aku langsung mengerti, ada rahasia yang jauh lebih besar dan busuk yang tersembunyi di balik dinding penjara ini. Tanpa kami sadari, percakapan itu didengar oleh Rogan, penguasa wilayah barat. Ia segera kembali dan memberitahu 2 pemimpin lainnya. Mereka langsung menyadari bahwa rahasia ladang narkotik mereka telah bocor. Alan dipanggil. Mereka menunjukkan tubuh Oscar yang sudah hancur, lalu mencoba memprovokasi Alan agar membenciku. Brandon bahkan menyerahkan pisau dan menyuruhnya membunuhku. Namun Alan menolak. Ia tahu aku tidak bersalah. Penolakan itu membuat Rogan murka. Tanpa ragu, ia membunuh Alan di tempat, lalu melemparkan jasadnya ke halaman penjara sebagai peringatan bagi yang lain. Keheningan penjara pecah saat aku menyadari Alan telah tiada. Pemuda bisu itu tewas dengan seruling pemberianku masih tergenggam erat di jemarinya. Di saat itu, sesuatu di dalam dadaku ikut hancur. Bukan lagi karena peluru, melainkan karena duka. Seruling itu kupatahkan sebagai simbol berakhirnya masa damai. Fokusku kini hanya satu: membalas nyawa Alan dan menghancurkan akar kebusukan di blok barat. Tanpa membuang waktu, aku menerjang ladang opium rahasia milik Rogan. Api kukobarkan, membakar semua tanaman terkutuk itu hingga asap hitam membumbung tinggi. Rogan muncul dengan murka, namun aku tidak gentar. Kematian Alan akan kubayar dengan nyawamu hari ini, geramku. Pertarungan sengit pecah. Rogan bukan lawan sembarangan. Gerakannya bukan kungfu biasa. Ia berhasil menekan titik saraf mematikan di tubuhku. Aku sudah menekan nadi kematianmu, Ricky, kau sudah tamat, ejeknya. Namun, ia tidak tahu bahwa aku memiliki teknik pernapasan yang diajarkan pamanku untuk mengunci aliran tenaga dalam. Tiba-tiba, serangan pengecut datang dari belakang. Brandon menggunakan jarum-jarum raksasanya untuk menjahit kedua tanganku sekaligus. Sementara Tarzan, si penguasa blok selatan yang berbadan besar, mencengkeramku dari belakang. Di saat kekacauan itu, alarm penjara berbunyi nyaring. Para narapidana mulai memberontak memanfaatkan api yang kusebar. Cyclops yang panik karena kepala penjara akan segera pulang, mengambil tindakan ekstrim. Ia mengunci aku dan Tarzan di dalam sebuah sel sempit, lalu mulai mengisinya dengan cairan semen yang cepat mengeras. Ia ingin mengubur kami hidup-hidup. Dengan sisa kekuatan dari latihan beratku, kuhancurkan pintu besi sel tersebut tepat sebelum semen menelan kami sepenuhnya. Bahkan dalam kondisi itu, aku tetap memanggul Tarzan keluar dari sana. Namun, semen yang mulai membeku di tubuhku membuat gerakanku melambat. Cyclops berhasil menangkapku kembali tepat saat fajar menyingsing. Kepala penjara yang kejam tiba pagi itu bersama putranya yang manja, Johnny. Suasana menjadi mencekam saat ia membutakan mata seorang narapidana hanya karena masalah sepele. Saat tahu ladang opiumnya musnah, ia memerintahkan Cyclops membawanya ke selku. Tubuhku tertutup lapisan semen keras, terikat layaknya patung. Namun, begitu kemarahanku memuncak, lapisan semen itu pecah berkeping-keping. Aku melepaskan diri dan langsung mencengkeram leher kepala penjara. Namun, pengkhianatan terjadi. Tarzan, pria yang nyawanya baru saja kuselamatkan, justru menyerangku dengan rantai besi demi mendapatkan pengampunan dari sang penguasa. Tarzan mencoba meremukkan kepalaku, namun kekuatan batiniahku lebih unggul. Satu pukulan telak mendarat di wajahnya, menghancurkan martabat dan fisiknya sekaligus. Melihat situasi tak terkendali, kepala penjara mengaktifkan mesin hidraulik pres raksasa untuk menggilas tubuhku. Di saat aku terdesak oleh beban puluhan ton dan sengatan listrik ribuan volt, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tarzan, yang dipenuhi rasa bersalah, mendadak bangkit. Ia menahan beban mesin raksasa itu di bahunya agar aku bisa merangkak keluar. Itulah momen terakhirnya sebelum mesin itu meremukkannya hingga tak berbentuk. Sebuah foto lama jatuh dari saku Tarzan. Foto dirinya bersama ibunya.
Kuambil foto itu dan kutunjukkan pada Cyclops dan kepala penjara. Kalian menganggap kami hewan, tapi setiap orang di sini punya keluarga yang menunggu mereka pulang. Tak ada jawaban, tak ada rasa bersalah. Empati mereka sudah lama mati. Kepala penjara memerintahkan seluruh narapidana untuk menguburku hidup-hidup di sebuah lubang di tengah lapangan. Di bawah todongan senjata, para narapidana menangis sambil melemparkan tanah ke tubuhku. Cyclops memasang sebilah bambu kecil ke dalam lubang sebagai satu-satunya saluran napas bagiku. Di dalam kegelapan tanah, aku kembali teringat alasan mengapa aku membunuh dengan brutal. Hari itu, kekasihku Lisa tewas setelah jatuh dari gedung saat mencoba melarikan diri dari gembong narkoba yang ingin melecehkannya. Aku menemukan pria itu dan ia menembakku 5 kali. Namun, peluru-peluru itu tidak bisa menghentikan kemarahanku. Aku menghabisinya dengan tangan kosong, dan itulah mengapa aku berakhir di neraka ini. 7 hari telah berlalu, kepala penjara memerintahkan mesin pengeruk untuk mengangkat tubuhku, yakin bahwa aku sudah membusuk, namun, keajaiban terjadi. Aku bangkit dari liang lahat, mematahkan rantai di tanganku, dan berdiri tegak di hadapan mereka semua. Sorak-sorai narapidana mengguncang penjara, namun, tubuhku yang lemah karena lapar dan haus membuat pandanganku menggelap. Saat itulah Rogan kembali menyerang dengan penuh kebencian. Saat kesadaranku kembali, aku mendapati diriku terbelenggu dalam jeruji besi yang lebih kokoh. Kepala penjara menatapku, menawarkan kekuasaan, mengajakku menguasai penjara bersama. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menolak. Aku lebih baik mati daripada bernapas satu udara dengan manusia jahanam sepertinya. Penolakanku memicu badai siksaan baru. Brandon mulai menghajarku tanpa ampun. Tak puas dengan itu, Rogan muncul membawa segenggam silet tajam. Dengan paksa, ia menjejal kerongkonganku dengan pisau-pisau kecil itu dan menyumpal mulutku dengan plester. Rasa perih yang tak terbayangkan yang kurasakan. Namun, saat kepala penjara melepas plester itu, aku memuntahkan silet-silet itu tepat ke arahnya sebagai bentuk perlawanan terakhir. Aku dilemparkan kembali ke sel isolasi yang paling gelap. Dalam kesendirian itu, seorang narapidana baik hati datang secara sembunyi-sembunyi membawakanku sisa makanan. "Jangan menyerah, Ricky, kau adalah harapan kami," bisiknya. Nahas, tindakan mulianya diketahui oleh Cyclops. Tanpa belas kasihan, Cyclops menghabisi nyawa pria itu dan melempar mayatnya tepat di depan pintu selku sebagai peringatan. Namun, mereka meremehkanku. Dengan teknik meditasi pamanku, aku telah berhasil melepaskan belenggu tanganku lebih awal. Saat Cyclops lengah, aku menerjangnya. Amarahku meledak saat melihat jasad orang yang membantuku. Aku menyeret Cyclops yang sudah sekarat ke hadapan kepala penjara. Namun, alih-alih menolong wakilnya, kepala penjara justru menunjukkan wajah aslinya. Ia mengeluarkan senjata aneh yang menembakkan peluru bertekanan tinggi dalam satu tembakan. Tubuh Cyclops meledak berkeping-keping. Baginya, manusia hanyalah alat yang bisa dibuang jika sudah rusak. Kekacauan total pecah. Rogan dan Brandon mencoba menyerangku bersamaan. Mereka menggunakan mesin-mesin industri di penjara untuk menjepit dan menghancurkan tubuhku. Namun, naga di dalam diriku telah bangun sepenuhnya. Dalam pertarungan yang brutal, aku berhasil mematahkan pertahanan mereka dan memotong kaki Rogan hingga ia tak berdaya. Brandon ketakutan melihat kondisinya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi kepala penjara langsung menembaknya hingga hancur berkeping-keping. Kini, hanya tinggal kepala penjara dan aku yang berhadapan. Kepala penjara memerintahkan para penjaga untuk membawa putranya pergi. Begitu putranya dibawa keluar, aku langsung melancarkan tendangan keras kepadanya. Namun, kepala penjara sama sekali tidak terluka. Tak lama kemudian, kepala penjara melepaskan wujud manusianya. Tubuhnya berubah menjadi monster yang mengerikan. Ternyata, dia seperti aku, memiliki kekuatan super. Ia hanya perlu berubah menjadi wujud ini untuk menggunakannya sepenuhnya. Aku mendaratkan pukulan telak yang langsung menembus perutnya, tapi kepala penjara tidak merasakan apapun. Justru aku yang terdorong mundur dan berada dalam kondisi buruk setelah serangan itu. Saat itu, aku teringat kata-kata paman, setiap monster memiliki kelemahan, temukan dan serang di sana. Mataku tertuju pada mesin penggiling daging yang masih beroperasi di dekat sana. Aku segera mengangkat tubuh kepala penjara dan melemparkannya ke dalam mesin. Tubuhnya tercabik-cabik dengan brutal, namun monster itu masih belum mau menyerah. Ia mencoba menyeretku masuk bersamanya. Dalam sekejap, seluruh ruangan berlumuran darah, tapi aku tidak mundur sedikit pun. Dengan segenap kekuatan yang ada, aku terus mendorongnya kembali ke dalam mesin penggiling. Akhirnya, hanya kepalanya yang tersisa. Aku berjalan keluar sambil membawa kepala penjara itu. Di luar, para penjaga dan tahanan sedang bertarung hebat. Aku datang ke tengah kerumunan dan berteriak, "Kepala penjara sudah mati." Seketika suasana berubah. Aku merobohkan dinding penjara, membuka jalan lebar bagi semua tahanan untuk melarikan diri, dan dengan itu, ceritaku berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya.